Pernah nggak sih kalian cek harga emas pagi-pagi, terus senang banget karena naik, sorenya tiba-tiba turun drastis? Perasaan campur aduk kayak gini itu wajar banget, apalagi buat kita yang baru mulai investasi. Banyak yang akhirnya bingung, enaknya jual, beli, atau diam aja ya? Nah, sebelum kita panik, yuk kita coba pahami dulu apa sih yang sebenarnya bikin harga emas naik turun. Kalau kita ngerti faktor-faktornya, kita bisa investasi dengan lebih tenang dan gak gampang kaget. Harga emas sangat dipengaruhi situasi politik dunia. Kalau ada konflik atau ketidakpastian, investor cari tempat aman, emas jadi pilihan utama. Permintaan emas melonjak, harganya naik. Tapi kalau dunia tenang, harga emas bisa turun. Emas itu kayak termometer ketakutan global. Makin banyak ketidakpastian, makin tinggi harganya. Kebijakan bank sentral, terutama The Fed, sangat memengaruhi harga emas. Saat suku bunga naik, dolar jadi lebih menarik. Harga emas bisa turun, tapi kalau suku bunga turun, emas kembali dilirik. Setiap pengumuman The Fed bisa langsung mengguncang harga emas dunia. Faktor lain yang bikin harga emas naik turun adalah yang namanya aksi profit taking. Jadi, kalau harga emas lagi tinggi-tingginya, banyak investor besar yang jual emas mereka buat ambil untung. Nah, kalau banyak yang jual barengan, harga emas bisa turun drastis padahal nggak ada berita buruk apa-apa. Penurunan ini sering bikin investor kecil ikutan panik dan ikut jual juga. Siklus kayak gini itu wajar dan bakal terus berulang, beli, naik, jual, turun, terus beli lagi. Nggak semua penurunan harga itu berarti ada masalah besar. Seringnya sih cuma koreksi biasa aja. Kalau kita paham siklus ini, kita bisa lebih tenang menghadapi harga yang naik turun. Emas sering disebut pelabuhan aman saat ekonomi nggak stabil. Nilainya nggak tergantung perusahaan atau bisa dicetak kayak uang kertas. Saat krisis atau inflasi tinggi, emas jadi andalan jaga kekayaan. Tapi harga emas naik turun, biasanya naik tajam saat krisis besar. Anggap emas itu asuransi, bukan mesin uang cepat. Simpan emas buat perlindungan jangka panjang, bukan untung instan. Harga emas naik turun memang bikin deg-degan, tapi ada 3 cara biar tetap tenang. Pertama, jangan pakai uang panas. Gunakan uang yang nggak bakal dibutuhin dalam waktu dekat. Kedua, beli emas rutin dengan jumlah sama, supaya harga rata-rata stabil. Ketiga, tentuin tujuan investasi yang jelas, seperti pendidikan atau pensiun. Dengan strategi ini, investasi emas jadi lebih tenang dan nggak stres.
Emas itu bukan jalan pintas buat cepat kaya, tapi investasi jangka panjang, kayak kita nanam pohon. Memang sih, dalam waktu dekat, harga emas bisa naik turun karena banyak faktor. Tapi kalau kita lihat dalam 10-30 tahun ke depan, trennya cenderung naik, bahkan bisa ngalahin inflasi. Emas terbukti bisa jaga nilai kekayaan kita dalam jangka panjang. Kuncinya, sabar dan konsisten. Jangan panik waktu harga turun, malah anggap itu sebagai kesempatan buat nambah tabungan emas. Investasi terbaik itu yang bikin kita tenang, bukan cemas. Kalau kita paham betul, kita bisa tidur nyenyak, nggak peduli warna grafik hari ini merah atau hijau. Setiap investor itu punya cerita dan cara masing-masing. Nggak ada satu cara yang cocok buat semua orang. Coba deh pikirin tujuan dan gaya investasi kalian. Apakah cocok dengan strategi nyicil, atau lebih suka nunggu momen tertentu? Pengalaman baik yang sukses maupun yang gagal, itu berharga banget buat kita bagiin. Yuk diskusi di kolom komentar, apa sih strategi andalan kalian buat ngadepin harga emas yang kayak roller coaster ini? Bareng-bareng, kita bisa jadi investor yang lebih pintar dan tenang.